Maka tak boleh masalah agama ini kita pisahkan, itu terkait dunia, ini terkait akhirat. Sehingga nanti ada orang, misalnya ketika membahas tentang bid'ah, kaidah pertamanya, bahwa setiap yang tak dibuat Rasul, tak boleh kita lakukan. Lalu nanti muncullah, kamu pengajian kok di TV Hidayah misalnya. Kamu kok pengajian TV Roja misalnya. Oh, TV Roja itu kan masalah dunia. Masalah dunia itu nggak ada bid'ahnya. Lalu coba tengok, apa saja yang kita buat, ada hukum syariatnya, ada penjelasan syariatnya. Maka bila kita mengkaji bid'ah, bila dibagi ada urusan agama, ada urusan dunia, seakan kita ini sama dengan orang liberal. Orang liberal itu bagi mereka, kalau sudah masuk politik, politik itu dunia. Kalau sudah masuk urusan apa saja terkait dengan dunia, ekonomi segala macam, sekedar dunia. Jangan bawa agama ke situ. Sementara apapun yang kita buat, ada hukum agama menjelaskan. Di mana hukum agama itu kita pahami, tengok kajian fikih. Maka selesai semua yang kita buat, dari mulai kita bangun sampai kita tidur lagi, terkait hubungan dengan orang, dengan barang, ibadah, sengketa, selesai dalam fikih. Hukumnya ada semuanya. Maka pembagian seperti ini adalah pembagian akal-akalan. Supaya kita tidak disebut orang bahwa kita berbuat sesuatu yang baru ini merupakan bid'ah. Sebab kaedah kita sendiri, bahwa kalau Rasul tak lakukan, dia adalah bid'ah. Supaya nanti keluar dari dijerat orang, kamu kan melakukan sesuatu yang tak dibuat Rasul. Kenapa kamu buat seperti itu? Oh, yang kita buat dalam hidup ini ada perkara agama, ada perkara dunia. Paham Pak Ibu? Jadi untuk sekedar helah saja, untuk berkilah, untuk lari. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, para ulama kita ketika membagi bid'ah ini, dia membagi tak agama dengan dunia, tapi adalah bid'ah yang baik atau yang tidak baik. Yang baik itu maksudnya apa? Dia muncul baru, tapi sesuai dengan ajaran agama, bukan sekedar bid'ahnya saja. Ada lagi dia perbuatan baru, dia tak sejalan dengan agama. Baru itu bid'ah yang dimaksud oleh Rasul. Rasul itu ketika bicara bid'ah itu khusus sebenarnya. Masalah yang tak sejalan dengan agama. Bukan setiap yang baru. Sehingga kalau ada pengajian kita disiarkan dengan live streaming misalnya. Direkam, dinaikkan ke YouTube. Itu bukan karena dia baru tak boleh dibuat. Bukan. Ini. Pengumuman. Nggak pernah zaman Rasul begitu. Tetapi semua itu dia baik, tidak bercampur agama, tidak bertentangan dengan agama. Maka Bapak Ibu, hari ini kita tak lagi menyebut bid'ah itu tidak setiap yang dibuat Rasul adalah bid'ah, bukan begitu. Tapi perkara baru yang dia bertentangan dengan syariat, itulah yang bid'ah itu. Paham Bapak Ibu? Sehingga nanti jangan setiap Rasul nggak pernah buat, kenapa kamu buat? Maka ada orang yang perkarakan habis sholat, kenapa? Afdhalul zikri la ilaha illallah. Dibantahnya gitu. Rasul nggak pernah buat kata dia. Tapi misalnya ulama Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah yang biasa menjadi rujukannya, kalau dia badannya agak sakit sikit, atau dia mengalami berbagai hal yang secara fisik itu tidak enak, dia bacakan Fatihah, lalu dia minum air atau bacakan Fatihah, dia gosok-gosok badan yang sakit itu. Bertahun-tahun dia alami itu, ternyata mujarab bagi dia. Rasul tidak pernah contohkan begitu. Maka kalau kita buat kaedah bahwa Rasul tak pernah berbuat saja, banyak betul perkara hidup ini tak bisa berkembang. Kenapa? Hidup kita ini amaliyahnya berkembang terus. Perilaku manusia berkembang terus. Alat hidup manusia berkembang terus. Tempat hidup manusia berpindah terus. Dulu orang hidup di kota-kota tertentu saja. Sikit orang, sekarang banyak. Ketika sudah banyak, alat transportasinya berkembang terus. Dulu kita ojek itu cari ke pangkalan, sekarang online. Boleh nggak pesan ojek itu dengan online? Nggak ada akad kita di situ di awal. Sementara boleh jadi kita sudah bayar, sudah potong cashback dan segala macam di situ. Banyak gajiannya, maka muncul
kajian semua kontemporer itu jual beli kita dalam masalah fikih muamalat. Sehingga fikih ini atau amaliyah kita ini sampai kiamat nanti bisa dikaji semuanya. Kenapa? Kaedah agamanya ada. Dan setiap permasalahan bisa dikaji dengan tadi dalil Al-Quran dan Sunnah. Hanya saja permasalahan dulu dengan sekarang berkembang terus. Tapi bila ilmunya ada, bisa diturunkan di Al-Quran dan Sunnah.